Gu Jingga, tuan perusahaan Gu. Tuan Gu, Zhu. dikatakan bahwa keluarga Su ingin menikahkan Su Yuan, tapi diganti menjadi Su Qin. Ku dengar Su Qin memiliki karakter buruk. Bagaimana bisa layak menjadi Nyonya Gue? Menurutmu siapa yang pantas menjadi Nyonya Gu? Setidaknya harus luar biasa. Aku tahu kondisi fisikku. Siapa yang bersedia menikahkan orang yang luar biasa denganku? Aku pasti akan menemukan wajah hantu itu. Minta dia untuk menyembuhkan penyakitmu. Kamu akan bertemu Tuan Gu nanti. Ambil inisiatif untuk mendekat. Kamu harus membuat Tuan Muda Gu setuju untuk menikahimu. Apakah kamu mengerti, gadis sialan? Nenekmu, 400.000 untuk perawatan per tahun. Jika hal ini tidak dilakukan dengan baik, aku lihat orang tua itu tidak perlu hidup lagi. Berhenti mengancamku dengan nenekku. Gadis mati. Kamu berani menatapku. Maaf. Sudah menunggu lama. Ini Nona Su Yuan. Tuan Gu, So Yuan, kami masih muda sekarang. Tidak baik menikahimu. Jadi sekarang kami memutuskan memberikan Su Qin untuk dinikahkan denganmu. Jangan salah paham, meskipun Su Qin kami telah tumbuh besar di pedesaan, tapi dia juga dari keluarga Su kami. Kamu sangat berani mengambil wanita yang ditinggalkan untuk menanggung kesalahan. Apakah kamu benar-benar berpikir hanya karena Tuan Muda Gue penampilannya hancur dan dia hanya punya 2 tahun lagi untuk hidup, kamu bisa bertindak sembrono begitu? Tidak berani, beraninya kami menggoda Tuan Gu. Kau akan mati. Jangan sakiti gadis kecil itu. Kau tidak lihat, dia tidak ingin menjadi janda. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Su Qin, kamu benar-benar ingin membuatku marah sampai mati, kan? Kamu pembawa sial. Kamu pantas mendapatkannya. Bekerja di ladang sepanjang hidupku. Kau di depanku. Memukuli tunanganku. Keluarga Sumu menganggapku tidak ada. Vi, tunangan. Tuan Gu, ini. Terima Su Qin. Tuan Gu, ini anak-anak yang tidak mengerti. Mereka hanya tidak masuk akal. Mohon maafkan saya, Tuan Gu. Apa kau menerima permintaan maaf mereka? Tidak diterima. Jadi apa yang kamu inginkan sebelum kamu memaafkan mereka? Mungkin. Jahit mulutmu. Su Qin, jangan keterlaluan. Masyarakat hukum. Ubah metode hukuman. Juga benar. Atau, biarkan mereka berdua saling menampar 10 kali. Ini bagus. Su Qin, kamu. Nenek, Apa kalian semua tuli? atas dasar apa? Pelacur sepertimu membuat Tuan Muda Gu berdiri dan membelamu. $100 juta ini, dan sejumlah uang tunai, dan cinta kristal ini. Aku berikan pada Nona Su sebagai hadiah mahar. Cinta kristal, tak ternilai harganya. Tuan Gu, sangat murah hati. Tuan Gu, aku ingin menikahimu. Aku akan mencapai usia dewasa dalam setengah tahun. Jangan tunda pertunangan kita. Kamu gila. Kenapa kamu mau menikahi seorang sangat jelek dan berumur pendek? Kamu menganggap Tuan Muda Gu sebagai apa? Sesuatu yang kamu inginkan saat kamu mau dan bukan saat tidak. Apakah dia sampah? Seluruh kota A. Tidak ada yang berani melakukan ini. Nyonya Besar Su. Menurutku Nona Su cukup baik. Bagaimana menurutmu? Ya, menurutku dia juga cukup baik.
perjanjian donasi itu nyata. Benarkah? Tidak bercanda. Itu tanda tangan pribadi Su Mucheng. Itu aneh kalau begitu. Su Mucheng setelah kecelakaan mobil. Sebelum keluarganya tiba di lokasi, jantungnya diangkat. Saat itu, dia seharusnya tidak sadarkan diri. Bagaimana dia bisa menandatanganinya sendiri? Masalah ini tidak sederhana. Benar, wajah hantu. Seseorang menawarkan 200 juta untuk memintamu mengobati seorang pasien. Mereka bahkan menemukanku di sini. Sebelum kebenaran terungkap, aku tidak akan mengambil kasus apapun. Tuan muda gue, ruang arsip ada di sini. Mohon tenang. Informasi Su Mucheng terawat dengan sangat baik. Mengerti. Kau bisa turun dulu. The film was translated Mungkinkah and itu benar-benar narrated dia? by M Media. Letakkan barang itu. Sukin. Sukin. Meskipun Tuan Muda Gu menyukaimu, leluhur keluarga Su kami selama beberapa generasi juga adalah praktisi medis. Sebagai anggota keluarga Su, kamu tidak boleh sama sekali tidak memiliki pengetahuan medis. Sama sekali, setelah beberapa saat, aku akan mengirimmu ke klinik medis untuk belajar. Sayang sekali, aku masih berpikir, jika memungkinkan, kakakku bisa bergabung dengan kita di Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok. Apa yang disayangkan? Seseorang sepertinya bahkan tidak melihat karakternya sendiri. Apakah dia layak masuk Institut Pengobatan Tiongkok? Apakah itu benar-benar tempat? Bisa datangkah? Ibu, tolong jangan berkata begitu. Sukin, bagaimanapun juga, dia tetap kakakku. Apa? Kau benar-benar ingin bersamaku? Tentu saja. Jika kamu bisa bersamaku, belajar di Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok, kita juga bisa saling menjaga. Tapi sekarang, sangat disayangkan. Kalau begitu biarlah Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok mengenai belajar. Kau tidak perlu khawatir. Aku punya surat rekomendasi. Apakah kamu tahu siapa Direktur Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok? Ketua Qin selalu adil sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah memberikan surat rekomendasi kepada siapapun. Dan kamu masih ingin menggunakan koneksi. Betapa tidak tahu malu. Sukin, tidakkah kau berpikir hanya karena Tuan Muda Gu menyukaimu, kau bisa sombong dan meremehkan orang lain? Pembohong ulung. Ketua Qin di bidang pengobatan Tiongkok, sosok terkemuka. Dia akan memberimu surat rekomendasi. Sepertinya, aku benar-benar harus hari ini memberimu pelajaran. Keluarga Sumu benar-benar ramai. Apa kau akan ketunanganku? Membuat keributan. Tadi malam, keterampilanmu cukup bagus. Tuan Muda Gu, kami baru saja berdiskusi di mana Sukin akan belajar di masa depan. Kau mau pergi kemana? Kakakku ingin pergi ke Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok, tapi dia sama sekali tidak punya pengalaman. Nenek menggunakan banyak koneksi, tapi bahkan klinik kecil pun tidak mau menerimanya. Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok. Agak sulit. Tidak sulit, aku punya surat rekomendasi. Ketua Qin telah menjadi direktur institut selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah merekomendasikan siapapun. Dan kali ini dia benar-benar akan memberikannya kepada Sukin. Tuan Muda Gu, Tetua Qin sudah berada di Institut Pengobatan Tiongkok. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah merekomendasikan siapapun surat rekomendasi. Dia hanya cemburu pada Yuan Era. Itulah mengapa dia mengarang cerita. Halo. Baik, aku akan datang sekarang. Kau. Ini adalah hadiah balasan untuk Crystal Love. Aku ada urusan dan harus pergi duluan.
Sukin terlalu bodoh. Benda sampah macam apa yang dia masukkan ke mulut Tuan Muda Gu? Tuan Muda Gu, rumah sakit menelepon. Tetua Qin bilang, dia menemukan seorang ahli untuk melakukan operasi kritis. Mungkin ada harapan untuk penyakitmu. Kalian anak-anak nakal. Berani menyentuh bos kami. Aku akan membunuhmu. Omong kosong. Dia jelas yang sakit. Mencoba merekayasa kecelakaan. Aku tidak akan menoleransimu. Ayo bertarung. Seolah aku takut padamu. Ayo bertarung. Kamu yang memulainya. Ayo bertarung. Operasi macam apa itu? Bahkan film kau, was dari translated Institut Penelitian and Pengobatan narrated Tiongkok by ini, M. Media. direkturnya tidak bisa melakukannya. Beberapa organ secara bersamaan keracunan dan gagal berfungsi. Jika aku punya cara untuk menyelamatkannya, aku tidak akan memanggilmu. Ini ruang operasi. Hei! Siapa kamu? Kamu berani menyentuhku. Kamu ingin mati. Ini rumah sakit, tunjukkan sopan santun. Jangan ganggu operasiku. Tuan Muda Gu, ada di sini. Kakak Sandol, menurutku gadis ini juga tidak terlihat seperti dokter ajaib. Dia tidak akan mengobati bos sampai mati. Kak, diam. Dia adalah malaikat berjubah putih. Nanti, saat Dr. Ajak itu keluar dari ruang operasi, kamu pergi memohon padanya. Bagaimana jika dia setuju untuk menyelamatkan Tuan Muda Gu? Bukankah kamu juga akan menyelamatkannya? Tapi, bagaimana jika dokter ajaib itu tidak setuju? Dokter memiliki hati orang tua. Banyak sekali orang yang menonton. Dia tidak akan menolak. Tuan Muda Gu. Tuan Muda Gu, apakah kamu baik-baik saja? Dokter, bagaimana bos kita? Operasinya sangat berhasil. Pasien sudah dikirim ke Bangsal. Ayo, cepat pergi temui bos. Ayo pergi. Dr. Ajaib akan segera pergi. Cepat kejar. Dokter ajaib, tolong selamatkan Tuan Muda Gu. Tolong selamatkan Tuan Muda Gu. Selama Anda bersedia menyelamatkan Tuan Muda Gu, saya bersedia membayar berapapun. Apa kau yakin? Kenapa suara ini terdengar sangat familiar? Sukin, kenapa kamu? Tuan Muda Gu, Tuan Muda Gu. Kamu dokter ajaib yang diundang oleh tetua Ken. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Sukin, jadi itu kamu. Cepat bawa nenek menemui Tuan Muda Gu. Kau salah orang. Ini dia, dokter ajaib yang diundang oleh tetua Kin. Sudah kuduga. Orang tidak berguna sepertimu. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi dokter ajaib yang diundang oleh tetua Kin? Dokter ajaib, tolong cepat temui Tuan Muda Gu. Di mana Tuan Muda Gu? Tuan Muda Gu. Kamu akhirnya bangun, Tuan Muda Gu. Dr. Shou, cepat kemari dan lihat Tuan Muda Gu. Baiklah. Tuan Muda Gu, obat apa yang Anda minum yang sebenarnya menyebabkan racun di tubuh Anda memudar? Jadi maksud Anda Tuan Muda Gu bisa diselamatkan? Sebenarnya kau ini siapa? Sekarang masih belum pasti. Racun di tubuh Tuan Muda Gu baru saja memudar. Tapi saya tidak yakin, apakah obat yang dia minum bisa sepenuhnya membasminya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika Anda ingin sepenuhnya membasminya, Anda masih perlu menemukan wajah hantu. Bukankah saya dengar Anda menghubungi S untuk memesan? Apa yang mereka katakan? Mereka menolak. Anda menawarkan 200 juta, dan wajah hantu masih tidak mau menerima pesanan. Seseorang menawarkan 200 juta untuk meminta Anda mengobati penyakitnya. Mereka bahkan sudah menemukan jalan ke saya. Sebelum kebenaran terungkap, aku tidak akan menerima pesanan itu. Jadi itu kau. Minum obatnya. Tunggu. Obat ini adalah pil pengumpul racun yang dibuat oleh wajah hantu. Bagaimana Anda bisa memiliki benda ini? Mungkinkah? Saya tahu. Norasu, Anda pasti tahu. Dokter ilahi wajah hantu, kan? Kalau tidak,
Tidak mungkin Anda bisa mendapatkan pil pengumpul racun ini. Tolong, Anda harus menghubungi wajah hantu untuk menyelamatkan tuan muda gue. Nona Su, tolong selamatkan tuan muda gue. Sekarang tuan muda gue hanya memiliki kurang dari 2 bulan tersisa. Anda tidak ingin menjadi janda, kan? Aku dengar setengah tahun yang lalu kau menjalani operasi jantung. Itu semua rumor. Jangan anggap serius. Lepaskan pakaianmu. Ini tidak pantas, kan? Bukankah kau ingin aku menyelamatkannya? Translated Jika kau and tidak melepas narrated pakaianmu, by M. bagaimana aku bisa memeriksa kondisi racunnya? Bagaimana Anda bisa menggunakan jarum penawar racun? Meskipun jarum penawar racun bisa menyelamatkan tuan muda gue. Titik akupuntur untuk penusukan sangat rumit. Sedikit penyimpangan bisa menyebabkan kematian pasien. Di dunia ini, satu-satunya yang bisa menggunakan jarum penawar racun adalah dokter ilahi wajah hantu. Bagaimana Anda bisa? Tuan muda gue. Jinner, lihat siapa yang datang. Jinner. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya nggak? Kaulah yang melukai Jinnerku, Sukin. Kau baru saja tiba di keluargaku, dan kau sudah sangat gelisah. Jinnerku, jika sesuatu terjadi padanya, kau percaya atau tidak, aku akan membuat seluruh keluarga Sumu membayar dengan nyawa mereka. Kakak Jinchen, jangan menakuti Shourouw. Aku membantunya menghilangkan racun. Sebaiknya kau menyingkir. Jika tidak, dia dalam bahaya besar. Kurasa kaulah yang harus pergi. Anggota keluarga Su benar. Kau adalah pembawa sial. Segera keluar dari keluargaku. Berhenti. Jinner, apakah ada yang tidak nyaman? Dokter Zhou, cepat periksa Jinner. Kau. Lanjutkan. Dia tumbuh besar di pedesaan. Bagaimana mungkin dia tahu cara mengobati penyakit? Jangan tertipu olehnya. Biarkan Dokter Zhou saja yang melakukannya. Ibu, kau keluar dulu. Keluar. Bibi, bagaimana kalau kita keluar dulu? Tuan Zhou adalah murid tetua Qin. Dengan dia di sini, kakak Jinchen akan baik-baik saja. Racun yang menyerangmu memiliki nama yang sangat indah. Namanya jiwa es. Racun di tubuh tuan muda gue. Apakah semuanya sudah hilang? Setengahnya sudah hilang. Setengah. Apa maksudnya itu? Hidupmu akan berada di tanganku selama setahun dulu. Setahun untuk menyelidiki jantung Sumo Cheng. Sudah cukup. Bibi, tolong jangan khawatir dulu. Mungkin Sukin benar-benar bisa menyelamatkan kakak Jinchan. Dia dari pedesaan. Apa yang dia tahu? Jinner sangat serius sekarang. Bahkan Kintua tidak punya cara. Jika kita masih tidak bisa menemukan tabib ilahi wajah hantu, itu akan buruk. Shourouw, bukankah kau bilang pamanmu mengenal wajah hantu? Bicaralah baik-baik dengan pamanmu. Dan minta wajah hantu datang melihat Jinner. Jangan khawatir selama Jinner membaik. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Aku akan pulang dan mencari pamanku segera. Bibi, tolong jangan khawatir dulu. Kakak Jinchan pasti akan baik-baik saja. Anak baik, anak baik. Bibi hanya bisa percaya padamu sekarang. Jinner, bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja. Ibu. Dia menyelamatkanku. Kamu harus pergi meminta maaf padanya. Apakah itu benar-benar dia? Benar. Lagi pula Sukian juga mengendalikan racun di tubuh tuan muda gue. Ini memberi kita cukup waktu untuk mencari wajah hantu. Anak baik, aku salah menilaimu. Jangan pedulikan itu. Tidak masalah. Leluhur, Anda akhirnya memutuskan untuk menjawab telepon. Saya hampir didoxing. Terakhir kali, seseorang menawarkan 200 juta untuk menemukan wajah hantu. Berikan informasinya padaku. Anda bersedia menerima pekerjaan itu, tuan muda gue. Saya pikir gadis itu Sukil. Tidak benar. Dr. Shu berkata bahwa jarum detoksifikasi di dunia ini adalah sesuatu yang hanya wajah hantu yang tahu caranya. Tapi mengapa dia juga tahu? Saya tahu sekarang. Sukin pasti murid wajah hantu. Pil pengumpul racun dan jarum penawar racun, keduanya diberikan kepadanya oleh wajah hantu. Pasti seperti ini. Mungkin dia adalah Ghostface.
Tuan muda gue, komputer Anda telah diretas. Sialan. Silakan masuk. Kenapa kau di sini? Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah keluarga Su, nona muda tertua yang tumbuh di pedesaan. Siapa lagi aku? Kamu tidak bisa membodohiku. Apa hubunganmu dengan Ghostface? Tebak. The film was translated and narrated by M Media. Halo, Saya adalah wajah hantu. sepertinya dia memang benar. Murid wajah hantu. Kinar, ayo makan lebih banyak. Lihat betapa kurusnya kau. Terima kasih, Bibi. Tuan muda gue, Su Yuan ada di sini. Biarkan dia masuk. Nona Su. Ada apa? Ibu khawatir. Dia baru di keluarga Gu dan belum terbiasa tinggal sendirian di sana. Dia memintaku datang dan menemani kakak. Tuan muda Gu, bisakah aku tinggal di sini untuk menemani kakak sebentar? Setelah dia terbiasa, aku akan pergi. Tidak. Su Yuan, yang awalnya dijodohkan dengan keluarga Gu kami, adalah keluarga Sumu. Malah menukar dengan Sukin karena mereka sudah ditukar dan mereka sudah bertunangan. Kau tinggal di sini. Penampilan macam apa itu? Mereka yang tahu akan tahu kau adalah adik perempuan. Mereka yang tidak tahu, mungkin berpikir Sukin kami. Membawa selir mahar bersamanya. Bibi, aku sungguh takut kakakku belum terbiasa. Sukin bertunangan dengan putraku. Itu menjadikannya menantuku. Aku di sini, aku akan mengajarinya untuk terbiasa. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Kemasi barang-barangmu. Dan kembalilah, baik. Kakak, ibu memberitahuku untuk menjagamu baik-baik. Jika aku kembali sekarang, aku tidak bisa menjelaskannya. Kalau begitu tetaplah. Tapi, sepertinya tidak ada pengasuh di rumah. Apa? Pengasuh? Karena kau seorang pengasuh, maka kau bisa tinggal. Bibi, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaga kakakku baik-baik dan nyawa tuan muda Gu. Baiklah. Sudah waktunya. Aku akan membawamu melapor. Kakak, kalian berdua berencana pergi kemana? Kalian akan ke Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok, kan? Ayo pergi bersama. Nona Su, tidak ada pengasuh di rumah. Terima kasih sudah merepotkan. Aku. Nona Su, pakaian Anda. Kalau begitu aku akan turun dan menunggumu dulu. Karena kau seorang pengasuh. Kau harus bertindak seperti itu. Jangan menginginkan orang yang tidak seharusnya kau inginkan. Jangan memendam fantasi liar. Sukin, kamu mempermalukanku seperti ini. Tunggu saja. Lihat, bukankah itu mobil tuan muda gue? Andai saja tuan muda Gu tidak dalam kondisi kesehatan yang buruk, aku juga pasti ingin menikah dengannya. Wajah ini bahkan lebih tampan dari selebriti pria di industri hiburan. Apa gunanya tampan? Hantu berumur pendek. Kalau begitu aku akan membawamu masuk. Tidak perlu. Wanita di sebelah tuan muda gue, siapa dia? Mungkinkah dia kekasih tuan muda gue? Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok. Silakan masuk. Nona Su, Anda di sini, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Saya akan menjemput Anda. Direktur Ken, lama tidak bertemu. Maman, saya sudah memikirkan Anda. Mari, silakan duduk cepat. Gadis kecil, Anda akhirnya datang menemui saya. Apakah Anda sudah memikirkannya kali ini? Tentang menjadi seorang profesor di Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok kami. Tidak. Aku di sini untuk menjadi murid. Seorang mahasiswa. Direktur, where yang kamu inginkan? Anda masih suka ini, kah? Aku membantunya menghilangkan racun. Sebaiknya kau menyingkir. Itu dia. Kali ini Anda datang. Mari kita pergi ke Departemen Penelitian Lanjutan dulu. Tepat sekali, Xiaoro adalah kepala Departemen Penelitian Lanjutan. Anda bisa mengikutinya saja.
Dekan, periode rekrutmen sudah lama berlalu. Sekarang bukan waktunya untuk merekrut orang baru. Itu tidak baik. Tidak ada yang tidak mungkin. Dia adalah kasus khusus. Nona Su benar-benar cakap. Dia tidak hanya menjadi tunangan kakak Jin Chan. Tunangan. Sekarang kamu juga membuat dekan membuat pengecualian. Untuk secara khusus merekrutmu ke Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok. Benar-benar The mengagumkan. film was translated Izinkan saya and memperkenalkan narrated semua by orang. M. Ini Nona Media. Sukin dari keluarga Su. Mulai sekarang, dia akan menjadi salah satu dari kita di Departemen Penelitian Lanjutan. Halo semuanya. Namaku Sukin. Su Yuan, aku tidak pernah mendengar kamu menyebutkan kamu punya kakak perempuan. Pergi sana. Kamu pikir kamu ini apa? Beraninya kamu memperlakukanku seperti pengasuh. Jangan lupa, kamu hanyalah anak haram dari keluarga Sukami. Jangan kira hanya karena kamu bertunangan dengan tuan muda Gu, kamu bisa menginjak-injakku. Jadi kenapa? Nenek bilang, kamu tidak perlu menikah dengan keluarga Gu. Pergi sekarang, dan jelaskan pada tuan muda Gu. Batalkan pertunangan itu. Bagaimana jika aku tidak setuju? Tidak setuju. Kurasa aku tidak perlu mengingatkanmu. Biaya pengobatan nenekmu yang lain di pedesaan masih dibayar oleh keluarga Su. Jika kamu tidak bersikap baik, nenekmu mungkin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perawatan karena kebodohanmu. Lepaskan aku, Su Yuan. Bukankah hidup itu baik? Beritahu keluarga Su bahwa jika ada yang berani lagi mengancamku dengan nenekku, aku akan mematahkan kaki mereka. Kamu baik-baik saja. Berhenti menatap. Kembali meneliti. Sukin, jalan itu. Jika dia tidak menempel pada tuan muda Gu, bagaimana mungkin kamu bisa datang ke Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok? Tunggu saja, aku akan membuat seluruh institut menjadi mimpi burukmu. Sukin, apakah kamu ingin makan siang bersama? Baik. Sukin ini mengandalkan hubungannya dengan tuan muda gue, bisa masuk ke Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok ini. Hanya seorang udik bodoh dari desa. Bagaimana dia memenuhi syarat untuk melakukan eksperimen dengan kami? Siapa yang menyuruhnya untuk memanfaatkan koneksi tuan muda Gu? Mungkin mereka sudah tidur bersama. Su Yuan bahkan mengeluarkan peringatan, mengatakan bahwa jika ada yang berani berteman dengan Sukir, dia akan menyuruh pacarnya memotong tangan dan kaki mereka. Hai, mereka datang. Perkataanku masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Orang rendahan sepertimu tidak pantas makan di tempat yang sama denganku. Siapa yang memberimu keberanian? Maafkan aku salah. Karena kamu sangat tidak patuh. Kamu bersiaplah saja menanggung konsekuensinya. Biarkan dia pergi. Kakak perempuan, saya sarankan Anda berhenti peduli tentang masalah ini. Qing Yu adalah tuan muda dari keluarga Sun. Bahkan jika itu terkait dengan Tuan Gu, tapi itu bukan sesuatu yang bisa Anda singgung. Jangan kira kamu dan Gu Jinchan tidur dengan orang penting di sini bersama kami. Itu bahkan tidak ada artinya. Saya beritahu kamu, seorang gundi kecil. Bagaimana saya ingin melakukannya? Bagaimana melakukannya? Kamu tidak bisa mengendalikan. Hal-hal yang tidak kamu butuhkan, buang saja. Saya tidak akan membunuhmu. Namaku bukan Sun Qingyu. Tuan muda Sun, ini semua salahku. Ini tidak ada hubungannya dengan Sukin. Tolong biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Saya kehilangan salah satu tangan saya. Hari ini dia harus membayar dengan nyawanya. Keluar dari sini. Tuan muda Sun, ini semua salahku. Aku akan membayar biaya medismu. Keluar sekarang. Atau saya akan berurusan denganmu juga. Jadi ini adalah suasana Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok. Aku telah belajar banyak hari ini. Seorang wanita yang mengandalkan tidur dengan pria, masuk ke Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara? Kalau begitu kamu salah paham. Bukan aku yang ingin datang ke Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok. Dekanmu mengundangku ke sini. Qin Er kami. Aku serahkan padamu, Tuan Qin. Tuan Guo, jangan khawatir. Suatu hari di institut, aku tidak akan pernah membiarkan Sukir diintimidasi. Gadis kecil Su adalah harta pengobatan Tiongkok. Aku tidak boleh kehilangannya. Kakak, berhentilah mencari alasan. Dari kecil sampai sekarang, yang kamu tahu hanyalah minum dan berkelahi. The Bagaimana film was mungkin kamu bisa mengenal dekan translated kami? and narrated Aku by terlalu M. malas Media. berbicara omong kosong denganmu. Pergi.
Berhenti. Apakah saya membiarkanmu pergi? Sosok mungilnya terlihat cukup menarik. Tidak heran Gu Xinchen bersedia tidur denganmu. Bagaimana kalau begini? Kamu tidur denganku malam ini. Saya bisa membiarkanmu pergi. Kamu berada di Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok, membuat masalah seperti ini. Apa kamu tidak takut Pak Tua Qin akan mengetahuinya? Tuan Qin adalah orang yang sibuk. Dia tidak punya waktu untuk hal-hal sepele ini. Kamu beritahu saya. Apakah itu benar? Direktur, ya. Ternyata ada yang melindungimu. Halo, Tuan Qin. Aku di kantin. Cepat datang dan bereskan. Sekumpulan parasit dari Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok. Kamu pikir sebuah panggilan telepon bisa menakuti saya? Kakak perempuan, aku ingin memberimu sedikit muka. Tapi aku tidak menyangka. Kamu begitu bodoh. Kamu besar di pedesaan. Tapi kamu bahkan belum beberapa kali masuk kota. Saya bilang itu terlihat seperti penampilan rendahan. Ternyata itu adalah anjing dari pedesaan. Kamu mencari mati. Lupakan saja. Sukin berhenti membuat masalah. Kami memohon belas kasihan Tuan Muda. Dia akan memaafkan kita. Minta maaf, baik. Kalian berdua sekarang, lepaskan pakaian kalian. Telanjang. Berlutut dan minta maaf padaku. Mimpi saja. Jangan lakukan ini, tolong. Kenapa kalian masih berdiri di sana? Lakukan. Hentikan semuanya. Sun Qingyu, kau bajingan. Kamu baik-baik saja. Itu masalahnya. Tidak bisa menyakitiku. Tuan Qie, kenapa Anda di sini? Anda tidak selalu di lab. Tetap di dalam ruangan. Aku tetap di dalam ruangan. Apakah ini alasan kamu berada di Institut Penelitian? Mengintimidasi orang lain sesuka hati. Keluarga Sun, apakah begini cara mereka mendidikmu? Deka, ini hanya salah paham. Ya, Dekan. Menurut saya, ini adalah kesalahan Sukin. Jika Sukin tidak bergantung pada Tuan Gu, Anda harus datang ke institut kami. Tidak akan ada begitu banyak hal terjadi. Beraninya kamu banyak bicara. Sukin adalah tamu terhormat yang berhasil aku undang dengan susah payah. Bagaimana kamu bisa begitu saja memfitnah seseorang? Kalian berdua diusir dari institut hari ini. Tidak, Dekan. Saya akhirnya sampai di sini. Institut Penelitian. Jika Anda dikeluarkan, keluarga saya akan memukuli saya sampai mati. Tolong, Dekan, jangan lakukan itu. Aku adalah satu-satunya putra keluarga Sun melakukan itu. Apa Anda tidak takut keluarga Sun menarik investasi mereka dari lembaga penelitian? Kamu mengancamku. Uang keluarga Gu tidak pernah kalah dalam pertempuran. Apakah kamu dengar itu, Tuan Sun? Bawa jalangmu. Keluar dari institut. Keluar. Sukia, jalang ini. Bahkan membiarkan lembaga penelitian memecatku. Aku harus memberinya pelajaran. Bajingan, kau akan menyakitiku sampai mati. Maaf, Tuan Muda. Saya tidak bermaksud begitu. Tuan Muda, Sukin. Dia punya nenek yang membesarkannya. Dia juga tinggal di rumah sakit ini. Pimpin jalan. Aku ingin bertemu wanita tua ini. Sukin, aku ingin melihatnya. Ketika kamu tahu bahwa nenekmu ada di tanganku, apakah kamu masih berani sombong begitu? Kakak Jinchen, mengapa kamu datang ke Institut Penelitian tanpa memberitahuku? Aku mengirim tunanganku ke sini. Apa yang perlu aku katakan padamu? Norasu, aku tidak mengelola institut dengan baik. Menakutimu. Tapi aku bersumpah, tidak akan ada lain kali. Kamu bisa tenang. Bereksperimen di Institut Penelitian. Tidak apa-apa. Lalu beberapa hari kemudian, konferensi apresiasi pengobatan tradisional Tiongkok yang diadakan oleh institut. Apakah kamu datang? Tidak tertarik. Kamu, Mari kita lihat bagaimana aku akan mengambil nyawa wanita tua ini hari ini. Nenek, Apa yang terjadi? aku harus pergi ke rumah sakit. Sun Qingyu pergi mencari nenekku. Aku akan membawamu. Direktur, The film was siapa sebenarnya translated Sukin ini? and Bagaimana narrated bisa by bahkan M kamu Media. begitu menghormatinya? Dia adalah seseorang yang tidak bisa disinggung oleh keluarga Sun. Kali ini, Sun Qingyu mungkin akan menemui jalan buntu. Seseorang yang tidak bisa disinggung oleh keluarga Sun. Tapi bukankah dia hanya nona muda yang baru saja dibawa kembali oleh keluarga Su dari pedesaan?
Nenek, katakan padaku, Anda seorang guru. Waktu itu, kan, bagaimana Anda membesarkan Sukin sampai jati seperti ini? Tidak, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sukin melukai Tuan Muda Sun. Apa menurut Anda Tuan Muda Sun bisa mengampuni nyawanya? Aku minta maaf padamu atas nama Kin Erku. Tolong lepaskan dia. Tolong lepaskan dia. Aku akan berurusan denganmu dulu. Lalu aku akan mengirimnya ke bawah untuk bersatu kembali denganmu. King Er. Kin Erku, kamu tidak terluka, kan? Nah, Aku baik-baik saja, Nenek. Si jalang kecil datang cukup cepat. Karena kau di sini, aku akan mengirim kalian berdua ke neraka bersama. jangan berani-berani melukai Kin Erku. Kalian semua pergi. Aku ingin melihat. Sekarang Tuan Muda Gu dan Tetua Qin sudah pergi. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Su Yuan, Sukin adalah kakak perempuanmu sendiri. Beginikah caramu memperlakukannya? Kakak perempuan, dia hanya orang buangan dari keluarga Su. Hak apa dia punya untuk jati kakakku? Tuan Muda Sun, kalau bukan karena Sukin, kita tidak akan diusir dari lembaga penelitian. Anda harus memberinya pelajaran yang baik. Untuk apa kalian berdiri saja lakukan? Dia tahu seni bela diri. Sukin, kalau kau tidak berhenti, lihat saja nenekmu mati. Apa aku pernah memberitahumu? Jika kamu berani menyentuh nenekku lagi, aku akan mematahkan kakinya. Buang tongkat di tanganmu. Sukin, jangan khawatirkan nenek. Bukankah kau sangat mampu? Coba serang aku lagi, Tuan Muda. Mari kita lihat. Apakah aku mengambil nyawamu? Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Kau berani memukulku? Apa kamu pikir, dengan menyandera nenekku, kamu bisa mengendalikanku? Tuan Muda Gu, Aku pikir kita masih perlu mematahkan kakinya untuk memberinya pelajaran. kakak, aku salah. Aku datang menjenguk nenekmu. Itu Tuan Muda Sun. Tuan Muda Sun memaksaku melakukan semuanya. Aku adik kandungmu. Bagaimana mungkin aku melukai nenekmu? Kakak, aku mohon, biarkan aku pergi. Selama kau membiarkanku pergi, mulai sekarang, biaya pengobatan nenek, keluarga Sukami akan menanggung semuanya. Kakak, aku mohon, biarkan aku pergi. Aku pasti akan bertanggung jawab atas biaya pengobatan nenek, sampai akhir. Sukin adalah tunanganku. Biaya pengobatan juga akan ditanggung oleh keluarga Gu kami. Su Yuan, aku memberitahumu, mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Jika kamu berani lagi, siapapun mengancamku. Ini adalah takdirmu. Sukin, aku adik kandungmu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Keluarga Su tidak akan membiarkanmu pergi. Kau jalang, kau pembawa sial. Kin Er, lepaskan dia. Kamu masih muda. Karena mereka, masa depanmu akan hancur. Nenek, aku berjanji padamu. Nenek, dokter. Nenek, Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Usir mereka semua untukku. Ya, Keterampilan medismu sangat luar biasa. Kamu pasti bisa menyembuhkan penyakit nenek. Nenek mengalami gagal multi organ parah. Itu tidak bisa disembuhkan. Kita hanya bisa mengandalkan obat khusus rumah sakit untuk memperpanjang hidupnya. Pelan-pelan saja, pasti ada jalan. bagaimana dengan gurumu kalau begitu? Apakah dia juga tidak bisa menyelamatkan nenek? Guru, Wajah hantu. Bukankah dia gurumu? Minta dia keluar. Dia pasti bisa menyelamatkan nenekmu. Bisakah kamu berhenti menatapku seperti aku orang bodoh? wajah hantu bukan guruku. Tidak, bagaimana mungkin? Keterampilan medismu sangat bagus. Kamu pasti punya seorang guru yang sangat kuat. Orang paling kuat yang bisa aku pikirkan adalah wajah hantu. Bagaimana mungkin kamu bukan muridnya? Dokter, bagaimana The keadaannya? film was Jika semuanya translated baik-baik saja, and kamu bisa narrated masuk by sekarang. M-Media. Nenek, Tuan Muda Gul, ada yang tidak beres. Sesuatu terjadi pada kami. lepaskan pakaian Anda. Masuklah, Kamu yakin? cepatlah. Bentuk tubuh yang bagus. Ada sesuatu yang lebih baik lagi. Mau lihat? Masuklah dengan cepat.
Ini adalah mandi obat yang saya pribadi. Siapkan untuk Anda. Ini bisa menyembuhkan semua racun. Namun, khasiat obatnya terlalu kuat. Saya harus tetap di sini untuk mengamati reaksi Anda. Kamu sering memperlakukan orang lain seperti ini, kan? Anda adalah yang pertama. Dan aku harap kamu adalah yang terakhir. Di masa depan, kamu tidak boleh memperlakukan orang lain seperti ini, baik? Sukin. Terima kasih. Tuan Muda Gu, jangan gunakan rasa terima kasih sebagai alasan untuk mengambil keuntungan. Tidak, aku. Apa? Nenek saya telah diculik. Apa kita benar-benar harus melakukan ini? Bagaimana kau bisa memancing Sukin tanpa menggunakan wanita tua ini? Bagaimana kita membunuh Sukin? Yuana, kakimu harus diselamatkan. Kamu adalah satu-satunya harapan keluarga Sukita. Bahkan jika kamu tidak menikah dengan Gu Jingchen, menikahlah dengan seseorang dari keluarga kelas atas. Dan itu masih bisa melindungi keluarga Sukita selama puluhan tahun tanpa khawatir. Siapa kau? Konyol, aku yang membayar orang yang tinggal di bansal ini. Selama beberapa tahun terakhir, aku di sini, dan kau masih bertanya, siapa aku pergi sana? Tanpa izin Tuan Muda Gue, tidak ada yang diizinkan masuk. Tuan Muda Gu adalah menantuku. Aku akan memberitahunya nanti. Minggir dulu. Tidak mungkin. Kamu. Biarkan mereka masuk. Akan baik-baik saja, jangan terburu-buru. Di mana orang yang seharusnya kamu awasi? Baru saja, semuanya baik-baik saja. Bagaimana dia bisa diculik? Tuan Muda Gue, aku juga tidak yakin. Pagi ini, Nyonya tua dari keluarga Su membawa orang-orang. Wanita tua itu membiarkan mereka masuk. Setelah mengobrol sebentar, mereka pergi lagi. Kemudian wanita tua itu berkata, ingin pergi ke toilet. Setelah keluar, tidak pernah kembali. Ini adalah video pengawasan rumah sakit. Masalah ini pasti terkait dengan keluarga Su. Sukin. Sukin, kamu masih berani kembali. Kamu melumpuhkan kaki Yuaner. Aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Di mana nenek? Bagaimana cara bicara? Bukankah nenekmu duduk di sini? Tahu siapa yang saya bicarakan? Sebaiknya kau katakan yang sebenarnya. Jika tidak, kerja sama keluarga Guku dengan keluarga Sumu hanya bisa diputuskan. Wanita tua itu mungkin ada di rumah kosong di selatan kota. Saya beritahu Anda, jika nenek saya, apa yang terjadi? Saya ingin keluarga Su, semua orang dikubur bersamanya. Nenek, Sukin ini gila. Jangan bunuh dia sekarang. Apa yang akan kita lakukan di masa depan? Aku ibunya. Apakah itu dia? Bisakah kamu benar-benar membunuh kami? Yakinlah, orang yang kucari adalah bos organisasi pembunuh terbesar di kota A. Dia ada di sini. Tidak ada orang yang tidak bisa dikalahkan. Kakak, mobilnya sudah sampai. Aku bilang gerakan ini, kenapa terlihat sangat familiar? Tapi, tidak peduli seberapa hebat kemampuan ANM, kau juga harus mati di sini hari ini. Siapa yang Anda katakan harus mati di sini? Wajah hantu. Ini semua salah paham. Nenek, apakah Anda baik-baik saja? Nenek baik-baik saja. Bagaimana bisa Anda tiba-tiba meninggalkan rumah sakit? Nyonya Su memberitahuku. Kau mendapat masalah di luar sana. Menjadi sasaran musuh. Kau belum tahu? Nenek hanya ingin memberitahumu. In-air, kau baik-baik saja. Nenek, saya baik-baik saja. Mereka berbohong kepada Anda. Bagaimana ini bisa terjadi? Benda itu, wajah hantu. Aku benar-benar tidak tahu. Ini nenekmu. Orang itu memesan, secara anonim. Jika aku tahu lebih awal, aku pasti tidak akan mengambil pesanan ini. Tugas yang mereka berikan kepada Anda
bukan hanya nenek saya, kan? Ya, selesaikan, termasuk orangnya yang membantu menyelamatkan nenekmu. Keluarga Su adalah keluarga yang sangat baik. King Er, bagaimanapun, itu adalah keluargamu, dan keluargamu Jin. Jangan lakukan itu, karena aku. Nenek, jika saya tidak memberi mereka pelajaran, mereka hanya akan menjadi lebih buruk. Tidak. Apa kau lupa? Apa yang semua Jin katakan padamu sebelumnya? Nenek, saya tidak akan menyakiti mereka. Siapapun dari keluarga Su, jangan khawatir. Apa yang akan kau lakukan? Tentu saja, dari apa yang paling mereka pedulikan. Hal-hal diambil. Nona, komputer yang Anda inginkan. Kau bahkan tahu The trik film ini. was translated Belajar lebih and banyak narrated by M Media. untuk mendapatkan lebih banyak makanan. Tuan muda gue, komputer Anda telah diretas. Selesai. Pasar saham kota A besok akan benar-benar runtuh. Saya akan lihat apa yang akan mereka lakukan. Jadi, kaulah yang meretas komputer kantorku hari itu. Misi ini, berapa banyak uang yang mereka berikan kepada Anda? Tidak banyak. Yaitu 30 juta. Saya berharga di mata mereka. 30 juta. Saya akan memberi Anda 2 kali lipat harga naskah hari ini di keluarga Su mereka. Ulangi. Mengapa S belum menelepon? Apakah misinya belum selesai? Halo. Apakah misinya berhasil? Sukin menawarkan harga yang lebih tinggi. Jadi aku tidak akan melakukan pesanan ini. Uangnya sudah kembali. Karena kau sudah menerima tugas ini, tidak ada alasan untuk kembali di tengah jalan. Kau tidak bilang orangnya adalah Sukin. Untuk membunuh Sukin, itu harga lain. Halo. Nanak, apa yang harus kulakukan? Sukin tahu kitalah yang melakukannya. Dia pasti akan mencari Gu Jinchen, membalas dendam pada kita. Jadi Sukin harus mati. Sekretaris, Periksa rekening perusahaan. Berapa sisa saldonya? Berikan semuanya padaku. Wanita tua, aku hanya ingin menelpon, memberitahumu. Perusahaan. Saham perusahaan anjlok. Semua uang hilang. Apa? Mengapa kau ingin melakukan ini? Siapa kamu? Kenapa kamu menerobos masuk ke rumahku? Nenek, jangan bilang kau bahkan tidak mengenali suaraku. Mungkinkah kau adalah S? Lakukan. Tahu apa yang harus dilakukan? Sukin, ingat kata-katamu. Jangan membuat masalah untuk keluarga Su. Karena saya berjanji kepada saudara saya tidak akan menyebabkan masalah apapun bagi keluarga Su. Saya pasti akan melakukannya. Ada apa? Tidak apa-apa, Nenek. Saya salah orang. Baik, saya akan pergi ke sana sekarang. apa yang terjadi? Institut Penelitian Pengobatan Tiongkok di tempat Tuan Qin. Ada yang tidak beres. Beberapa orang mengalami keadaan darurat. Saya harus pergi memeriksanya. Gu Jingchen, saya akan meninggalkan nenek saya kepada Anda dulu. Ayo kita pergi dulu. Sukin, aku akan membunuhmu. Mengapa kamu tidak menanganinya dengan benar? Masalah kebangkrutan keluarga Sumu. Dan kamu datang kepadaku berpura-pura gila dan bodoh. Benar-benar kau yang melakukannya. Sukin, kita semua anggota keluarga Su. Apa gunanya bagimu merusak keluarga Su? Kau baru saja bertunangan dengan Tuan Muda Gu. Jika Tuan Muda Gu tahu tentang ini, di mana kau akan punya tempat di keluarga Gu? Kamu tahu apa yang dipikirkan Tuan Muda Gu? Itu benar. Dia awalnya tunanganmu. Aku merebutnya. Kakak, bukan itu maksudku.
Wajah macam apa yang dimiliki anggota keluarga Sumo? Seolah-olah aku tidak tahu. Jangan berpura-pura di depanku. Kamu harus berterima kasih pada keluarga Sumo karena memiliki Sumo Chen. Itulah mengapa kamu masih bisa bertahan. Benar, jika kamu berani melakukan gerakan kecil apapun terhadap orang-orang di sekitarku lagi, itu tidak hanya akan menjadi kebangkrutan dan pukulan berat. Sukin, kau tidak akan sombong lama-lama. Halo, kakak senior, apakah Anda sudah mendapatkan rekamannya? Uang penyelamat hidup keluarga Su, kapan akan tiba? Ibu, aku sangat sehat. Aku tidak butuh tonik berat. Kinner sendiri yang bilang, ginjalmu tidak bagus. Ini semua, ibu menghabiskan banyak usaha mencari harta pemuat ginjal ini. Cepat minum, jangan sisakan setetes pun. Kinner sudah kembali. Aku dengar dari Jinner, kamu pergi ke lembaga penelitian untuk menyelamatkan seseorang. Kamu pasti lelah. Ayo, minum air. Terima kasih, Bibi. Baiklah, aku tidak akan mengganggu. Perawatan mandi obatmu, cepat pergi. Aku akan merapikan ini saja, lalu aku akan pergi. Ibumu akhir-akhir ini bertindak aneh. Kamu baik-baik saja. Itu tonik. Ada yang salah dengan tonik itu. Kinner, Mungkinkah karena secangkir air itu? Jinchin. Kedua orang ini terlalu lambat perkembangannya. Tetap harus aku. Minta maaf. Sukian, bagaimana orang seperti ini tidak minta maaf? Sukin, jelaskan maksudmu. Sukin. Mereka yang ingin tahu kebenaran. Seharusnya semua pergi dan menjaga konferensi pers keluarga Su. Konferensi pers keluarga Su. Apa yang baru saja dikatakan Sukian? Apa maksudnya? Mungkinkah kita telah menyalahinya? Hentikan, biar ku beritahu. Su Yuan sangat menyedihkan. Sukin pasti mencoba mencari alasan. Sangat tidak tahu malu. Halo semuanya, saya adalah yang baru-baru ini sangat populer di internet. Yang tunangannya direbut oleh kakak perempuannya, Su Yuan. Nona Su Yuan, bolehkah saya bertanya orang seperti apa Sukin? Biasanya, karena seorang guru berkata, nasib kakak perempuan saya buruk dan dia perlu diasuh di desa. Tapi keluarga saya dan saya sering mengunjunginya. Sukin sejak kecil tidak berpendidikan dan tidak kompeten, merokok, minum, berkelahi, mahir dalam segalanya. Dia bahkan sering mengenal orang-orang dari jalanan, preman kecil, sama sekali tidak, seperti orang baik-baik. Kalau begitu bolehkah saya bertanya, karena Sukin tidak belajar dengan baik sejak kecil, mengapa Anda membawanya kembali? Karena kami merasa bahwa kakak perempuan kami adalah keluarga. Kami merasa bahwa membawanya kembali sekarang dan mendidiknya dengan benar masih belum terlambat. Tapi kami tidak menyangka bahwa begitu dia kembali, dia merebut tunangan saya. Dan sekarang dia bahkan menyewa pembunuh, ingin mengambil nyawa kami semua. Mengapa keluargamu tidak mati saja? Sukin, Tuan Gu, Nona Sukin, bolehkah saya bertanya apakah benar Anda mencuri tunangan saudara perempuan Anda sendiri dan juga berencana untuk menyewa pembunuh? Nona Sukin, tolong jawab. Mencuri tunanganmu? Menyewa pembunuh? Su Yuan, kamu benar-benar berani mengatakan itu? Nona Sukin, apa maksud Anda? Apakah ada alasan tersembunyi lainnya? Kakak, awalnya saya tidak berniat mengungkapkan hal-hal ini, tapi kakak sudah keterlaluan. Kami tidak mati di jalan. Dari pembunuh yang kakak sewa, kita bisa melupakan masa lalu. Tapi tolong kembalikan Tuan Muda Gu kepada saya. Aku tidak perlu mengingatkanmu bahwa dulu kamu dan ibumu dari pedesaan
memaksaku untuk menikahi Gu Jingchen menggantikanmu. Apa yang kamu bahkan memanggilnya? Hantu berumur pendek, sudah berapa lama, dan kamu sudah lupa? Sukin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kapan kami membuatmu menikah menggantikanmu? Sukin, jangan salahkan ibu karena tidak punya hati. Siapa yang memberitahumu bahwa kamu terlahir dengan nasib bintang bencana? Orang sepertimu seharusnya tidak hidup sejak awal. Sekarang kakakmu, Sumo Cheng, sudah meninggal. Hanya jika kamu menikah dengan tuan muda Gu, bisnis keluarga Sukita bisa diselamatkan. Saya juga membawa nenek tetangga dari desa itu ke sini. Saya tidak tahu apakah kakak ingin dia hidup atau ingin dia mati. Aku peringatkan kamu, jangan sentuh nenekku. Jadi, semua ini, apakah itu semua Anda, Suyuan, yang mengarahkan dan berakting dalam sebuah sandiwara, menggunakan nenek untuk mengancam Sukin untuk menikah menggantikan Anda, lalu berbalik dan menyalahkannya? Nona Suyuan, mengenai hal ini, apakah Anda ingin menjelaskan? Bukan begitu. Su Zilfan Nikin, seseorang telah menuduh Anda menyewa pembunuh. Petugas, Anda pasti salah. Kami tidak menyewa siapapun untuk membunuh. Buktinya sudah jelas, ikut saya. Sukin, dasar jalang, kaulah yang melaporkan kami, kan? Tunggu saja sampai aku keluar. Aku akan membunuhmu. Kamu menelpon. Sekumpulan orang tidak berguna. Shioro, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja, kita akan kembali ke kota dan mengambil kembali Sugrup. Jangan lupa, kita mengalokasikan mereka 50 juta uang talangan. Sekarang semua orang di penjara. Sugrup secara alami, milik kita untuk diambil. Shioru masih yang paling cerdas. Jika aku tidak bisa menjatuhkan keluarga Gu, tidak bisakah aku menjatuhkan keluarga Su? Aku bertanya-tanya, mengapa kau begitu tenang? Jadi kau sudah siap sejak awal. Jika aku tidak sepenuhnya siap, bagaimana aku bisa memenuhi rencana telitinya? Sukin, aku rasa aku mungkin benar-benar mencintai. Telepon siapa itu? Sumuchen. Halo, Kin Er, apakah kamu di sana? Aku di sini. Dengarkan baik-baik. Saya punya dua situasi mendesak untuk saya beritahukan sekarang. Salah satunya adalah saya menemukan perusahaan keluarga Su baru-baru ini menerima sejumlah uang yang tidak diketahui. Itu berasal dari Myanmar Utara. Perusahaan itu mungkin sudah dijual. Kedua, saya menemukan bahwa hilangnya ayam mungkin terkait dengan Su Yuan. Kakak, kamu yakin? Tentu. Kin Er, segera temukan Su Yuan. Tidak peduli metode apa yang Anda gunakan. Anda harus menemukan keberadaan ayah. Wajah hantu, mengapa Anda tiba-tiba berpikir untuk datang ke sini? ada apa? Suyuan hilang. Aku ingat, aku menyuruhmu memasang pelacak di mobil Suyuan. Sebelumnya, Ya, ada hal seperti itu. menemukannya di Gunung Lau. Dia ada di sana. Suyuan, Sukin, semua orang memarahi saya. Apakah kamu puas? Jika kamu puas, mengapa kamu masih menghantui saya? Saya sekarat, dan kamu masih tidak akan membiarkan saya pergi. Suyuan, tenanglah. Selama kamu memberitahuku keberadaan ayah, aku bersumpah, aku akan menjamin seluruh keluargamu, keluarga Su, akan aman dan sentosa. Saya bertanya-tanya mengapa kamu datang. Jati ini karena dia. Sukin. Dulu, dialah yang memutuskan untuk mengirimmu ke pedesaan. Kamu tidak membencinya. Malah, kamu menanyakan keberadaannya. Bukankah itu konyol? Itu antara dia dan aku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya perlu memberitahuku keberadaannya. Dia ada di tempat yang tidak akan pernah kamu temukan. Sukin, kamu juga tidak akan pernah menemukannya seumur hidup ini. Kin Er, hati-hati. Gu Jinjian, kamu baik-baik saja. Tuan muda gue, Pisau ini beracun. apa yang harus kita lakukan? Kami tidak membawa obat ke gunung. Kin Er, jika kita selamat dari cobaan ini, mari kita menikah. Baik, aku ingin kau menjadi nyonya sejati keluargaku. Jinjian, tolong jangan menakutiku. The film was Dasar translated pembawa sial. and narrated by Kau pantas M tinggal di Media. ladang sepanjang hidupmu. Di depanku, kau memukul tunanganku.
Keluarga Sumu, apa kau menganggapku tidak ada? Kau adalah tunanganku. Dan calon nyonya keluargaku. Menurutmu aku akan menyerahkanmu, terlebih lagi. Sekelompok orang rendahan, tidak cukup untuk menggoyahkan keluarga guku. Aku berjanji padamu, kau sama sekali tidak boleh mati. Gu Jingchen, tolong jangan menakutiku. Aku mencintaimu. Qin Er, Gu Jingchen, maukah kau berjanji padaku? Baik, Qin Er. aku berjanji padamu. Aku menjanjikan apapun padamu, tapi kau sama sekali tidak boleh terluka. Gu Jingchen. Norasu, mengapa Anda menghentikan saya? Tugas paling mendesak sekarang adalah mencari bantuan. Benar. Cari bantuan. Norasu. Qin Er. Kau sudah bangun. Bodoh, itu racun. Bagaimana bisa kau mengisapnya? Apa kau bodoh? Tapi jika tidak ditangani, bukankah kau akan mati? Aku tidak ingin menjadi janda. Bodoh. Benar, di mana Su Yuan? Di mana Su Yuan? Dia. Norasu. Anda harus masuk dan melihatnya. Dia diselamatkan. Tapi setelah diselamatkan, pikirannya bermasalah. Kecerdasannya seperti anak berusia 5 atau 6 tahun. Apa kau masih ingat siapa aku? Su Yuan. Di mana ayahmu? Apa kau tahu? Keluar dari rumah sakit membutuhkan menghubungi anggota keluarga. Ayah. Ini gawat. Saya dengar perusahaan Su akan segera berpindah tangan. Apa? Orang luar tiba-tiba mengatakan ingin datang dan mewarisi Su Group. Bukankah itu konyol? Su Group adalah dedikasi seumur hidup. Beberapa generasi keluarga Su kami. Anda bilang Anda akan mengambil alih begitu saja. Dengan hak apa? Dengan hak apa? Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Setengah bulan yang lalu, keluarga Su berada di ambang kebangkrutan. Akulah yang menyuntikkan 50 juta dana dan menyelamatkan keluarga Su. Sekarang, aku, Xiao Yuro, adalah keluarga Su, pemegang saham terbesar. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah tanda tangan pribadi Nyonya Tua. Sekarang, di antara anggota keluarga Su, beberapa sudah meninggal, beberapa gila, dan beberapa di penjara. Sebagai keluarga Su, pemegang saham terbesar, mengambil alih keluarga Su saat ini adalah hal yang benar dan pantas. Keluarga Su kami, bukan tanpa orang, dengan hanya 50 juta. Kau pikir kau bisa mengakuisisi keluarga Su? Kau bermimpi. Ini adalah Itu adalah Su Qin yang ditinggalkan di pedesaan sejak kecil. Tumbuh menjadi nona muda yang hebat. ada begitu banyak orang di sini. Saya takut. Apakah Nona Su Yuan benar-benar gila? Mungkinkah Su Group kita benar-benar akan diserahkan kepada orang lain? Bagaimana? Kau, putri terlantar keluarga Su, juga ingin datang dan bersaing? Atau apakah kau mengatakan The film was translated Kau ingin and adikmu yang narrated idiot. by M Media. mengambil alih keluarga Su? Dasar tidak berguna. Kau masih berani memintaku menyelamatkanmu. Jika kau ingin ayahmu hidup, jangan hubungi aku lagi. Jika kau ingin mati, cepatlah mati. Jangan jadi pengganggu di depanku. Orang jahat besar ini, aku akan menggigitmu sampai mati. Jalang beraninya kau menggigitku. Kau bosan hidup. Itu seseorang dari keluarga suku. Hanya aku yang bisa bergerak. Su Qin, kau benar-benar munafik. Apapun yang terjadi, sekarang keluarga Su sudah menjadi milikku. Su Qin, kau harus cepat dan bawa adikmu yang gila. Dan enyahlah, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Hitam di atas putih, tertulis dengan jelas dan lugas. Kecuali Nyonya Tua Su keluar dari penjara, atau Tuan Muda Muchen dihidupkan kembali. Kalau tidak, Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Su Group sudah tamat. Xiao Yoro. Kau punya satu terakhir kesempatan untuk memilih. Jika kau membuat pilihan yang salah, hidupmu akan berakhir. Kakak Jingchen, apakah kau masih ingat?
Kita tumbuh bersama sejak kecil. Ketika kita masih muda, aku bahkan ingin menikahimu. Tapi mengapa? Mengapa kau bersedia memilih orang tidak berguna yang tidak berguna, dan bukan aku? Dibandingkan dengan Qin Er, kau tidak sebanding. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Go Jinchen, keluarga Su sekarang, milikku. Kinermu akan segera menjadi anjing liar. Seseorang, usir mereka semua dari sini. Keluar. Saya ingin melihat siapa yang berani bergerak. Tuan Muda Mu Cheng belum meninggal. Bagus sekali. Tuan Muda Mu Cheng belum meninggal. Keluarga Su terselamatkan. Kau ternyata belum mati. Dengan saya di sini, tidak ada dari kalian yang bisa menyentuh keluarga Su. Xiao Yuro, Xiao Yu, Anda dicurigai sebagai mata-mata asing dan penipuan imigrasi. Silakan ikut kami. Kakak Jinchen, aku menyarankanmu untuk cepat kembali dan lindungi keluarga Gumu. Bagaimanapun juga, kau memiliki wajah hantu untuk mendetoksifikasi racun jiwa es untukmu. Yang lain, bagaimanapun tidak seberuntung itu. Orang yang meracuniku, ternyata kau. Kakak, maafkan aku. Aku tidak bisa menemukan keberadaan ayah. Lupakan saja, hal yang paling mendesak sekarang adalah melindungi keluarga Su terlebih dahulu. Tuan muda gue, tolong bawa Nona Su kembali dengan cepat. Nyonya dan saya telah diracuni. Nyonya. Tuan muda gue, Nona Su, kalian akhirnya kembali. Apa yang terjadi? Itu adalah racun jiwa es. Ini persis sama dengan racun yang Anda miliki di tubuh Anda sebelumnya. Tapi kali ini toksisitasnya lebih kuat. Saya baru saja memeriksa denyut nadi nyonya. Organ dalamnya mungkin akan cepat gagal dalam waktu 1 jam. Kakak Jinchen, aku menyarankanmu untuk cepat kembali dan lindungi keluarga Gumu. Bagaimanapun juga, kau memiliki wajah hantu untuk mendetoksifikasi racun jiwa es untukmu. Yang lain, bagaimanapun tidak seberuntung itu. Qin Er, Jangan khawatir. Serahkan padaku. Kakak. Mengapa kakak perempuan tidak pulang bersama kita? Dia pergi untuk mengobati seseorang. Yuan Er, jadilah anak baik. Pergi bermain sendiri dulu. Saya akan menelepon. Yuan Er. Ruang rahasia keluarga Xiao. Halo. Kita bisa bertindak sekarang. Aku rasa aku sudah menemukan ayahku. halo Mu Cheng, ada The apa? film Qin was Er di mana? translated Suruh dia and cepat pulang. narrated Aku by menemukan M. Media. ayahku. Kondisinya sangat buruk sekarang. Qin Er, Obatnya akan segera siap. kakakmu menemukan ayahmu. Tapi kondisinya tidak terlalu baik. Kau harus kembali. Ayah, peluk aku. Qin Er, ayah minta maaf. Ayah menyayangimu. Dokter Shu, bagikan semangkuk obat ini. Setiap orang minum 1 mangkuk, lalu mandi air panas untuk detoksifikasi. Mereka akan segera baik-baik saja. Aku mengerti. Aku akan kembali dulu. Jika terjadi sesuatu, hubungi aku kapan saja. Di mana kau menemukannya? Di ruang rahasia keluarga Xiao. Kamu tidak bisa memberikan akupuntur pada ayah. Ayah sangat kesakitan. Kamu tidak bisa memberinya akupuntur lagi. Yuan Er, apakah ada orang lain yang memberi ayah akupuntur? Itu wanita jahat itu.
Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Berhenti memukul. Nona Shaw, aku pasti akan mengembalikan uangnya. Tepat waktu. Tolong, berhenti memukul. Jika kau tidak bisa mengembalikan uangnya, gunakan perusahaan keluarga Sumu untuk membayar utang. Maaf, aku tidak bisa menyentuh perusahaan itu. Itu di bawah nama Mucheng. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu belum cukup. Aku pasti akan mengembalikan uangnya. Tepat waktu. Melepaskanmu. Sampai kapan? Perusahaan keluarga Su adalah milikku. Kalau begitu aku akan melepaskanmu. Ayo pergi. Kakak, saya takut. Apakah saya akan mati? Jangan khawatir, orang-orang jahat sudah tertangkap. Qin Er Mucheng. Ayah. Kamu akhirnya sadar. Apa sebenarnya yang terjadi? Yuru berasal dari Myanmar Utara. Bagaimana kamu bisa terlibat dengannya? Ini semua salah ayah. Jika ayah tidak berjudi, semua ini tidak akan terjadi. Sudah menang. Ini semua ayah. Aku melibatkan kalian semua. 3 hari kemudian. Ayahmu baik-baik saja. Mengapa dia tiba-tiba mulai berjudi? Ayahku, dia adalah putra kakek dan wanita di luar itu. Putra tidak sah. Sejak kecil, di rumah, dia tidak disambut. Jadi dia sangat ingin mencapai sesuatu. Siapa sangka, dia akan menempuh jalan yang salah. Benar. Bagaimana kabar anggota keluarga Gul? Setelah meminum obat yang kau berikan kepada mereka, semua racun dikeluarkan. Baguslah. Tapi aku punya pertanyaan. Mengapa untuk isul yang ditingkatkan, kamu hanya butuh 1 dosis obat? Tapi bagiku, aku masih harus berendam dalam obat selama lebih dari sebulan. Qin Er, apakah kamu mungkin awalnya punya niat buruk padaku? Jangan bicara omong kosong. Lihat reaksimu. Itu sudah pasti. The film was Pria tampan, translated melihat and betapa mesranya narrated by kalian M berdua. Media. Belikan bukit bunga untuk wanita cantik itu. Tidak perlu, terima kasih. Apa kau akan menikahiku? Tuan muda Gu yang terhormat. Bahkan sebuket bunga dari jalanan tidak mau dibelikan untukku. Kamu suka bunga, kan? Sayang sekali. Orangnya sudah pergi jauh, tidak bisa dibeli lagi. Dasar pelit. Ayo pergi, ayo pergi. Tiga tahun kemudian, Ini anakmu. apa yang akan kamu lakukan? Kulihat warna wajah anak ini tidak baik. Ada energi hitam berputar di atas kepalanya. Ini akan sangat memengaruhi keberuntungannya. Kulihat kalian berdua memiliki penampilan orang-orang terhormat. Jangan dengan cara apapun, karena satu anak memengaruhi kemalangan keluarga. Lalu, pendeta tahu, apakah kau punya metode untuk menyelesaikannya? Sebuah metode ya, ada satu. Yaitu mengirim anak itu ke pedesaan. Jangan pernah menghubunginya lagi seumur hidupnya. Pergi dari sini. Ini anakku, tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Dia tetap anakku. Aku akan memberinya hal-hal terbaik di seluruh dunia. Semuanya untuknya. Apa kau mengerti?